Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tanpa henti, tanpa batas, tanpa sekat. Yang beriman tetap diberikan nikmat, yang setengah beriman juga tetap diberikan nikmat, yang kufur tetap diberikan nikmat, bahkan yang kafir sekalipun tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulang kajian kita kemarin, tahapan-tahapan jihad yang disampaikan oleh Nabi dari hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi berkata, wajahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ini tahapannya untuk kita, Pak, untuk kita nih. Dan perangilah orang-orang musyrik yang memerangi kalian, bi amwalikum dengan harta benda kalian, wa bi anfusikum dengan diri kalian, wa bi alsinatikum dengan lisan-lisan kalian, dengan lidah-lidah kalian. Bi amwal kita udah bahas sampai tuntas, bi anfusikum kita juga sudah bahas sampai tuntas, bi alsinatikum dengan lidah kita minimal doa. Ya, terakhir pembahasan kita yaitu minimal doa. Lalu Bapak Ibu, dalam hadis ini makna yang terakhir dari alsinatikum itu lisan. Lisan itu yang berkata, yang menulis kata-kata lisan apa? Jari. Jadi kita bisa juga memahami kata-kata bi alsinatikum dengan lidah kalian. Dengan lidah kalian sampaikan kebenaran, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Minimal tidak mengolok-olok orang-orang, saudara-saudara kita yang terzolimin, yang diperangin. Tidak membela kepada musuh, minimal diam. Lalu bisa diasumsikan, dianalogikan makna alsinatikum, lidah itu dengan aidiakum, wa aidiakum dengan kedua tangan kalian. Maksudnya kedua tangan ini apa? Apa yang diucapkan oleh lisan tertulis oleh jari. Zaman dulu, zaman Nabi Muhammad kan nggak ada TikTok, Bapak Ibu. Zaman Nabi Muhammad nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada sosial media. Maka yang dipakai alsinatikum, lidah kalian. Sekarang
bisa diasumsikan dan dimasukkan juga artinya kata-kata alsina. Lisanun, lisanani, alsina artinya lidah, lidah kalian juga dengan jari jemari kalian. Jadi ketika kita dapat berita tentang sesuatu yang benar, ketika kita share, yang nge-share itu apa? Jari. Yang baca ya, lisan kita nih, lisan yang bergerak membaca. Wah, ini. Ya, contoh Palestina sekarang yang lagi luar biasa. Kita bacakan Al-Fatihah dulu. Saya lupa tadi. Kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat yang ada di Palestina, ada di Gaza, yang meninggal dijadikan syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemenangan, pertolongan, Allah bebaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman-cengkeraman orang-orang Yahudi Zionis. Ala jinni salih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ketika kita baca, wah ini benar, lalu di-share dengan tangan kita, dengan jari kita satu kebenaran, maka itu juga bentuknya jihad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua, kita jadikan sosial media itu dengan jari jemari kita, dengan kedua tangan kita menjadi ajang amal kita, ajang dakwah kita, ajang jihad kita. Yang dia bisa jihadnya dengan hartanya, jihad dengan harta. Yang dia bisa jihad dengan dirinya, jihad dengan dirinya. Yang dia bisa jihad dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan bicaranya, jihad dengan bicaranya. Yang dia bisa jihad dengan tangannya, dengan jari jemarinya, jihad dengan tangannya, dengan jari jemarinya. Kita nggak tahu Bapak Ibu, yang memasukkan kita ke dalam surga kan kita nggak tahu Pak. Bisa jadi hal yang sepele Bapak Ibu, kita nggak tahu. Ya, kita udah bahas tahun-tahun kemarin ya, di awal kajian-kajian kita sebelum COVID itu, ada seorang wanita tunasusila masuk dalam surga hanya gara-gara ngasih minum anjing. Hanya ngasih minum anjing, dosanya habis. Yang dikasih minum anjing lagi Pak, dosanya habis. Allah hapus dosanya, Allah hapus kesalahannya, tinggal kebaikannya. Ngasih minum anjing Pak, Allah masukkan ke dalam surga gara-gara ngasih minum anjing. Bapak Ibu, bisa jadi masuk surga kita bukan karena duduknya kita, sholatnya kita, bisa jadi bukan karena tahajudnya kita, puasanya kita, infak sodako kita. Bisa jadi masuk surga kita bukan karena tartil Quran kita. Bisa jadi seseorang itu masuk surga gara-gara dia nge-share satu berita yang baik, yang bermanfaat, dia share melalui sosial medianya. Ibu ngelihat TikTok, wah ini bagus, ini doa untuk Palestina ini, lalu ibu kirim, ibu share, ibu posting ulang. Yang di Facebook misalkan ada konten-konten yang bagus, ayat kah, untaian kata-kata hikmah kah, doa kah, ngaji kah, baca Quran, lalu Bapak Ibu share lagi, dibaca oleh banyak orang, itu menjadi amal jariah. Dan bisa jadi gara-gara jari kita memposting ulang, menge-share ulang, membagikan lagi, itu menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga. Kan kita nggak tahu Pak, kita nggak tahu yang memasukkan kita ke dalam surga apa ya. Bisa jadi hal yang sepele menurut kita, tapi pahalanya besar. Dibaca oleh orang, dilihat oleh orang, ternyata pahalanya luar biasa Bapak Ibu ya.
yang dia jihad dengan tangannya, wah dia punya kekuasaan, dia bisa jihad dengan tanda tangannya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya, dengan pengaruhnya, silakan. Nah, kita ya kan kita masing-masing punya handphone, Pak. Masing-masing punya sosial media. Jadikan sosial media kita, yang punya Facebook jadikan Facebooknya ladang jihad, ladang dakwah. Yang punya Instagram jadikan Instagramnya ladang dakwah, ladang jihad. Yang punya TikTok jadikan TikToknya ladang dakwah, ladang jihad, ladang amal. Sehingga pahala kita banyak, Bapak Ibu, banyak sekali. Dan kita kan nggak tahu kalau itu mengandung pahala. Ya, Nabi menyampaikan, hukyalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menyampaikan, ada orang yang bingung, Pak. Ya, dia masuk surganya dari mana? Dia masuk ke dalam masjid. Ya, Nabi dengan para sahabat selesai sholat ketika itu. Apa kata Nabi? Ada seseorang ahlul jannah, penghuni surga akan masuk ke dalam masjid. Sahabat mandang-mandang, ngelihat. Siapa ya Rasulullah? Ada nanti. Laki-laki ini masuk, lewat dia, Pak. Lewat. Apa kata Nabi? Itu dia ahlul jannah, laki-laki itu menjadi penghuni surga. Masih lama kiamat zaman Nabi, Pak. Sahabat banyak, tapi kata Nabi apa? Ada laki-laki penghuni surga akan lewat di depan kalian, akan lewat nanti di depan kita, kata Nabi. Lewat laki-laki ini. Keesokan harinya, besoknya sama, Pak. Nabi berkata lagi, ada laki-laki yang akan lewat di depan kita dan dia menjadi penghuni surga. Namanya sudah ditulis oleh malaikat menjadi penghuni surga. Sahabat mandang sambil tanya, apa sih amalan laki-laki itu? Apa sih amalannya kok namanya udah ditulis di pintu surga bahwa dia min ahlil jannah, dia menjadi penghuni surga. Selesai, Bapak Ibu. Salah satu sahabat Abi Hafsin, Umar ibn al-Khattab, nggak senang nih. Nggak senang dia ngelihat apa sih amalan laki-laki ini? Oh, habis sholat wajib dia sama seperti kita. Dia qobliyah sama seperti kita. Jadi satu hari sahabat Umar bin Khattab mendatangi rumah laki-laki ini, Bapak Ibu. Mendatangi rumah laki-laki ini yang disebut oleh Nabi min ahlil jannah, dari penghuni surga yang namanya sudah ditulis oleh malaikat di pintu surga. Umar bin Khattab mengetuk pintunya, assalamualaikum. Pintu rumahnya diketuk, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata laki-laki ini. Dibuka pintunya. Ya Aba Hafsin. Umar bin Khattab itu dipanggil Abu Hafsin. Ya Aba Hafsin, masuk. Tafaddal bidukhul ya Abu Hafsin. Masuk ya Abu Hafsin. Umar, masuk Umar. Apa kata Umar? Bolehkah aku tinggal 3 hari di rumahmu? Tanpa ngomong nih keinginan Umar apa? Umar nggak ngomong. Umar hanya minta, bolehkah aku bermalam tinggal di rumahmu 3 hari? Karena di dalam etika bertamu, kalau kita numpang, Pak, dalam Islam itu nggak boleh lebih dari 3 hari, maksimal 3 hari. Boleh, silahkan. Umar bin Khattab ingin ngelihat laki-laki ini. Apa sih amalannya? Waktunya sholat, sama-sama ke masjid sholat, qobliyah, ba'diyah sama-sama. Pulang malam laki-laki ini nggak bangun, ternyata nggak tahajud, Pak. Dia nggak ngerjakan tahajud. Umar nunggu, oh mungkin tahajudnya ini jam 12, jam 1, jam 2. Sampai jam 2 Umar, Pak, nggak ngelihat laki-laki ini, Umar nggak ngelihat laki-laki ini bangun tahajud. Lalu Umar nunggu, oh mungkin tahajudnya jam 3, jam 4 nih, sebelum subuh, sebelum fajar. Sampai datang waktu subuh, sampai Bilal azan, wa azanal Bilal. Sampai Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanda subuh masuk, Pak. Waktu fajar masuk,
Umar nggak ngelihat laki-laki ini sholat tahajud. Dia bangun, dia berwudu, sama-sama Umar bin Khattab ke masjid, sholat dengan Nabi, sholat subuh. Nggak ada yang istimewa dari amalan laki-laki ini. Hari keduanya Umar ngelihat nih, wah mungkin dia baca Quran nih, habis sholat baca Quran. Selesai sholat, sama-sama pulang ke rumah laki-laki ini, Umar ngelihat nggak ada juga laki-laki ini baca Quran. Nggak ada laki-laki ini baca Quran. Infak sodako juga enggak laki-laki ini, Bapak Ibu, karena dia termasuk dari sahabat Nabi yang miskin. Lalu Umar bin Khattab, oh malam kemarin mungkin dia ketiduran, malam ini nih mungkin dia tahajud nih. Dari jam 12 malam sampai datang azan fajar, ya, azan waktu fajar, Pak. Jadi kalau kita ke Mekah, ke Madinah itu kan azan subuh itu dua. Pertama azan fajar, yang kedua baru azan subuh. Yang pertama tidak pakai as-salatu khairum minan naum, yang kedua baru pakai as-salatu khairum minan naum. Jadi jam 12 laki-laki ini enggak sholat tahajud. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 enggak sholat tahajud. Bangun subuh ke masjid. Umar ikut ke masjid, sholat dengan Nabi. Sampai hari ketiga sama, Bapak Ibu. Hari pertama, kedua, ketiga Umar enggak ngeliat laki-laki ini bangun tahajud, Pak. Nothing spesial. Umar berpikir, enggak ada yang spesial dari ibadah laki-laki ini. Tapi kok Nabi bilang dia menjadi penghuni surga? Selesai sholat subuh, pulang, Umar mau pamitan, karena kan 3 hari maksimal kalau tinggal di rumah orang, Pak. Nggak boleh lebih 3 hari. Dalam syariat kita diizinkan numpang rumah orang itu 3 hari, kecuali kalau diperpanjang oleh yang punya rumah. Engkau boleh tinggal sekian hari lagi, engkau boleh tinggal sekian lama di rumah saya. Jadi ketika sahabat Umar bin Khattab mau pulang, Umar ngomong nih dengan laki-laki. Penasaran kan Umar? Hei, kami duduk dengan Nabi. 2 kali Nabi Muhammad berkata akan lewat di depan kita penghuni surga. Dan itu engkau, kata Nabi. Kata Umar bin Khattab. Besoknya Nabi berkata lagi akan lewat di depan kita penghuni surga. Yang lewat juga engkau. Tahu nggak tujuan aku, kata Umar, numpang tinggal di rumahmu 3 hari ini? Tujuan aku kepingin ngelihat, aku kepingin contoh apa sih amalan yang engkau amalkan, amalan spesial yang engkau amalkan itu apa? Aku kepingin jadi penghuni surga juga, kata Umar. Tapi aku nggak ngelihat engkau baca Quran, aku nggak ngelihat engkau bangun malam tahajud. Apa sih yang engkau kerjakan? Apa Bapak Ibu yang dikerjakan oleh laki-laki ini? Laki-laki ini senyum lalu berkata, ya Aba Hafsin Umar ibn al-Khattab, qabla manami. Hei Umar bin Khattab, Abu Hafsin, aku nggak ngerjakan apa-apa, cuman sebelum aku tidur, kata Umar, kata laki-laki ini, sebelum aku tidur aku selalu memaafkan siapapun yang berbuat zalim kepada aku. Siapapun. Laki-laki ini berkata, ya Rabb, kalau seandainya ada mungkin yang berkata tentang aku atas ketidakbaikan aku, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu, atau ada orang yang menzoliminku sengaja tidak sengaja, ya Allah, tolong ampunkan mereka, maafkan kesalahan mereka, karena aku telah memaafkan siapapun yang berbuat salah dengan aku. Setiap malam laki-laki ini berkata seperti itu, Bapak Ibu. Setiap malam, hanya dengan ucapan aku maafkan siapapun yang menyakitin aku, yang menzalimin aku, baik di depan aku, di belakang aku, yang aku tahu maupun aku tidak tahu, yang aku dengar maupun yang aku tidak dengar, semuanya tolong ampunkan dan maafkan ya Allah, karena aku sudah memaafkan mereka. Ternyata amalannya simple, Pak. Amalannya simple, Pak.
Ini dakwah dengan lisan, memaafkan orang yang dia disakitin, yang dia terzolimin, yang dia dikata-katain. Lalu dia bicara sama Allah sebelum tidurnya, qabla manami, sebelum aku tidur, aku minta kepada Allah memaafkan siapapun yang menyakitin aku, siapapun yang menzalimin aku, siapapun yang menghina aku, siapapun yang mengata-ngatain aku, siapapun yang menggibahin aku, siapapun yang menjelek-jelekin aku. Ya Allah, ampunkan dosanya, maafkan kesalahannya ya Allah, karena sesungguhnya aku sudah memaafkan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, masuk surga Pak. Nah, kita kan kembali lagi Pak, kita kan nggak tahu nih yang memasukkan kita ke dalam surga apa, kita kan nggak tahu. Jadi manfaatkan apa yang kita milikin, ya, apapun Bapak Ibu, menjadi sarana dakwah, menjadi lahan dakwah, lahan jihad kita. Ya. Lalu Rasulullah SAW, ya, ini untuk ibu-ibu, Ustaz, ada nggak jihad untuk kami yang perempuan? Banyak. Jihad perempuan itu Bapak Ibu, kata Nabi, laisa fil qital. Jihad wanita itu bukan ikut perang di medan pertempuran, enggak. Umatku yang perempuan, kata Nabi, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia haji itu jihadnya paling besar. Ketika dia umrah itu jihadnya paling besar. Tapi ketika dia belum pernah berangkat ke tanah suci karena ketidakmampuannya, maka jihadnya yang paling besar adalah ketika dia jaga dirinya, dia jaga marwahnya, dia jaga aibahnya, dia jaga perilakunya, dia jaga akhlaknya, dia jaga anak-anaknya, lalu dia jaga apa yang diamanahkan kepada dia. Maka itulah jihad seorang perempuan, jihad yang paling besar, sama setara dengan jihad orang yang jihad di medan pertempuran. Ketika dia meninggal, maka sama meninggalnya, syahidnya sama dengan pahala syahid orang yang mati di medan pertempuran. Yang pertama apa? Imra'atan yahfazu ala aibatiha. Seorang perempuan, jihad seorang perempuan ini Bu, yang paling besar pahalanya ketika dia menjaga harkat martabat dirinya. Ketika dia menjaga harkat martabat dirinya, itulah jihad seorang wanita yang paling besar. Dia jaga, oh ya saya udah punya pasangan, oh ya saya udah punya ini, oh ya, ya. Oh ya, ini nggak boleh, oh ya, ini nggak boleh. Dia jaga. Apa yang dimaksud dengan haibah? Harkat martabatnya, dia tahu dia sebagai seorang wanita, dia jaga itu. Dia hormati dirinya sebagai seorang wanita. Beda laki-laki Bapak Ibu, dihormatin tidak dihormatin oleh sesama laki-laki, ya dia laki-laki. Beda perempuan Pak, beda perempuan. Imam Syafi'i ditanya, ya Syafi'i, man ajhalul rajul. Syafi'i, laki-laki yang paling bodoh itu siapa? Nih ibu-ibu dengerin Bu. Man ajhalul rajul ya Syafi'i, siapa laki-laki yang paling bodoh? Siapa suami yang paling bodoh ya Syafi'i? Faqala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i menjawab pertanyaan laki-laki itu, laki-laki yang paling bodoh, suami yang paling bodoh itu siapa? Rajulun mu'minun yusolli yasum yatslul kitab, seorang laki-laki yang dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, fa'aba imra'atahu, tapi dia membiarkan wanitanya, dia membiarkan istrinya, ya,
yang perilakunya, yang wajahnya, yang tubuhnya dinikmati oleh laki-laki lain. Birajulin akhar, laki-laki lain menikmati wajahnya, lika-liku tubuhnya dan perilakunya. Inilah laki-laki yang paling bodoh. Ajhalur rajul, kata Imam Syafi'i. Kita ambil sekarang, Pak, ya. Kita ambil pelajarannya ini apa? Ibu-ibu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ini, ibu, suami yang paling bodoh, laki-laki yang paling bodoh. Kita, Pak, kita, Pak, laki-laki suami yang paling bodoh adalah, kalau bahasa kitanya, kita yang membiarkan istri-istri kita yang memajang fotonya, bahkan dengan aurat yang kelihatan, ya, dipandang oleh laki-laki lain, dilihat oleh laki-laki lain, dinikmati oleh laki-laki lain, sehingga dia gembira, ya. Walaupun kita rajin salat, kita rajin puasa, kita rajin baca Quran, maka kita termasuk laki-laki yang paling bodoh, kata Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Jariyatus su, dosa itu ngalir terus ngalir sampai hilang foto-foto itu, sampai hilang postingan-postingan itu, Bapak Ibu, ya. Jadi ibu, ketika seorang wanita betul-betul menjaga marwahnya, yahfazu ala aibatiha, dia jaga marwahnya, dia jaga martabatnya, dia jaga perilakunya, dia jaga tubuhnya, auratnya dia jaga, maka itulah jihad yang paling besar bagi dirinya, sama seperti orang yang jihad di medan pertempuran. Sebaliknya, ketika dia tidak menjaga itu, maka itulah bentuk pertempurannya, perlawanannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada agamanya, sehingga dosa-dosanya dilimpahkan oleh Allah kepada pasangannya, kepada suaminya, terus dan terus. Apalagi jihad yang paling besar, perempuan tidak di medan pertempuran, kata Nabi. Apa kata Nabi? Ya, engkau punya anak, engkau didik anakmu, engkau jaga anakmu, itulah jihadmu yang paling besar. Al-ummu madrasatul ula lil aulad. Seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, pintu jihad pertama. Ibu, ketika Allah amanahkan kita seorang anak, berarti Allah menitipkan kita ladang jihad untuk kita. Allah menitipkan pintu jihad untuk kita. Allah menitipkan pahala-pahala jihad untuk kita dengan mendidik anak kita. Banyak lagi, Bu, banyak lagi. Cuci baju suami juga jihad, itu jihad besar, Bu. Ummul Mukminin Siti Aisyah ketika mencuci baju Nabi Muhammad berkata, Aisyah, tahu nggak pahala istri mencuci baju suaminya? Lau ta'lamina ummatal mu'minin, ya, kalau seandainya istri-istri orang beriman itu tahu pahala mencuci baju suaminya, maka setiap hari dia akan cuci baju suaminya. Faqalat ma ajruha ya Rasulullah. Aisyah bertanya, apa pahalanya ya Rasulullah? Apa keutamaannya ya Rasulullah? Tangannya bisa menyelamatkan keluarganya, suaminya, anak-anaknya dari neraka masuk ke dalam surga. Tangannya bisa menyelamatkan, tangan istrinya bisa menyelamatkan suaminya, anak-anaknya dari neraka masuk ke dalam surga. Sampai Aisyah masuk ke kamar, baju-baju Nabi yang udah dilipat, Pak, itu direndam lagi, Pak. Ya. Ini saya yakin ibu-ibu nanti pulang rendam baju suami, subuh cuci lagi, jemur, kering, rendam lagi. Kalau perlu yang di lemari rendam lagi, Bu. Ya. Jadi perempuan itu, Bapak, ladang jihadnya banyak, Pak. Kalah sebenarnya laki-laki. Kalau ibu-ibu perempuan ini mau memahamin apapun yang dilakukan oleh seorang istri selama itu positif, baik, tidak melanggar syariat, tidak melanggar Allah dan Rasulnya, tidak melawan fitrahnya sebagai seorang istri, ya, kepada suaminya, maka itu semua menjadi jihad. Banyak sekali, Bapak Ibu. Dan komposisi pahalanya sama, Pak, sama. Ya, ibu-ibu hati-hati. Mesti wa nafsi, saya ingatkan diri saya yang paling banyak dosa di antara kita, Bapak Ibu.
air itu nggak akan bisa nyatu dengan minyak, Pak. Yang baik dengan yang tidak baik nggak akan bisa nyatu, Pak. Apa artinya apa? Satu kebaikan dengan satu dosa itu terpisah, dia nggak akan bisa sama. Hati-hati bagi kaum Hawa, aurat perempuan itu seluruh tubuh. Aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali dua, kata Nabi, wajah sama dengan telapak tangan, yang bukan aurat. Kan kita sering lihat, Pak, istri kita kalau udah pakai baju lengan panjang, bajunya syariat, syar'i. Tapi ketika udah pakai gelang, kadang dinaikkan sehingga nampak lengannya. Ini kan aurat. Iya, benar, Bu, aurat. Ada orang yang pakai cadar, tapi ketika foto lengannya kelihatan. Dosa atau tidak? Dosa. Kenapa? Mukanya, wajahnya bukan aurat, tapi lengannya aurat. Dan kita sama-sama belajar, Bapak Ibu, jangan menyepelekan satu dosa, Pak. Ketika kita menyepelekan satu kesalahan, satu dosa, konsekuensinya besar. Dikit, nggak apa-apa lah, nanti kan bisa berubah lagi, nantilah, tahu-tahu kita meninggal dunia, Bapak Ibu, gimana? Ya. Pelan-pelan robah, ya. Kembali lagi dalam kajian kita, Ibu, jihadnya perempuan banyak di rumah, apapun yang Ibu kerjakan itu jihad untuk perempuan. Dan Bapak, jihad kita, Pak, dengan apa? Harta, kasih nafkah istri itu jihad. Jadi para suami jangan pelit dengan istrinya. Ada uang, udah kasih aja ke istri. Mau nggak, Bu? Senang nggak? Udah kasih aja istri, itu jihad, Pak. Ya, karena laki-laki kalau megang uang, Pak, luar biasa, gampang tergoda. Ya. Usikum wa nafsi. Saya ingatkan diri saya yang paling banyak dosa. Dengan harta, dengan diri, dengan lisan, lidah. Yang kedua juga, yang keempat bisa dimanain lisan itu dengan jari, dengan tangan, jihad kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan, Bu. Ibu-ibu, Pak. Boleh ibu-ibu dulu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama auratnya dipertontonkan dan selama laki-laki lain berkata, ih, perempuan ini cantik sekali. Kalau kita bukan tidak boleh dengan suami berfoto, Bapak Ibu, kalau kita ambil benang merah dari kitab Fiqih Imam Syafi'i maupun Imam Hambali, siapapun, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, ya Bapak Ibu, termasuk dalam fikih yang membahas tentang kemajuan teknologi. Tidak ada perbedaan pendapat ulama-ulama fikih yang empat, bahkan fikihnya Ja'fariyah, fikihnya Syiah, tidak ada perbedaan pendapat. Lima imam fikih ini, bahkan sampai Syiah nih, Pak, sampai Syiah, ya, mazhab Ja'fariyah, fikihnya Imam Ja'far, Syiah,
Ya, fikih kita 4 tambah 1 5, ini sampai yang seperti itu. Tidak ada perbedaan pendapat ulama-ulama fikih, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama-ulama hadis al-muhaddisun, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama-ulama al-mufassirun, para ahli tafsir, bahwasanya semuanya melarang wanita mengupload fotonya di dalam sosial media. Dilarang. Ini kalau kita tarik benang merahnya. Cuman kan kita ini, Pak Ustadz, kami kan ini, ya sudah, akan dipertanggungjawabkan masing-masing oleh dirinya. Dan ketika dia punya pasangan, maka dosanya nadir. Ketika seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berkata, oh ini teman lama saya, oh ini kan saya, ini kan ini, dulu kami pernah gini, dulu kami pernah gini loh, dulu kami pernah duduk berdua loh, dulu kami pernah sama-sama loh, dulu kami pernah nonton barengan. Maka dosa itu ngalir, Ibu. Ngalir dosa itu. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu syarifah, Pak, saya senang dengar di sosial media, di TikTok. Syarifah Ustazah Halimah Alidrus, nggak pernah mau disoting wajahnya, tubuhnya, hanya direkam suaranya. Beliau mau menggambarkan apa? Menggambarkan itulah sosok wanita di dalam Islam, seperti itu. Dan jangan bangga, Bapak, kita memposting istri kita di sosial media, ya jangan bangga, bisa jadi itu menjadi jariyatus su. Pertanyaan yang kedua kalau ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang jihad kemudian dia meninggal, maka tidak harus dimandikan atau dikafan, atau betul masalah. Kemudian salah satu jihad yang sekarang yang bisa dikerjakan yaitu seorang ibu yang melahirkan kemudian meninggal. Itu kan dikatakan hadis juga. Apakah perlu dimandikan dan dikafan? Kemudian yang kedua, ada postingan bahwasanya ibu-ibu ini mengikuti pengajian di kelompok untuk 5 orang, 10 orang, masih di sini ikut pengajian bersama bersama sambil senyum-senyum. Apakah ini dikatakan riya atau apa ya bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan 2 pertanyaan tapi 3. Yang pertama, ada jihad syahid dunia, ada syahid akhirah. Ya. Syahid dunia, syahid akhirah. Ya. Yang syahid dunia itu nggak perlu tetap dimandikan seperti orang meninggal biasa. Jadi yang pertanyaan pertama dengan kedua saya jawab langsung, tetap dimandikan. Tapi dia mendapatkan pahala syahid. Suami yang mencari nafkah meninggal, syahid, tetap dimandikan, tetap dikapanin, tetap seperti biasa, sampai disolatkan, dikebumikan, dikuburkan, dah selesai. Ya, ibu yang melahirkan syahid, dia dapat pahala syahid, dosanya habis. Tapi tetap dimandikan, dikapanin, disolatkan, dikuburkan. Sedangkan orang yang syahidnya syahid akhirah, syahid akhirah ini berarti dunianya udah dapat. Siapa mereka? Para syuhada yang perang di medan pertempuran. Ya, kayak kemarin itu disolatkan hampir 200 orang, itu gak dimandikan. Kenapa? Karena mereka syahid, syuhadanya syahid akhirah. Ketika perang Uhud itu sahabat gak dimandikan, yang meninggal gak dimandikan, disolatkan langsung, dikuburkan dengan pakaiannya. Ya, lihat paman Nabi Hamzah di perkuburan Uhud, Pak. Ya, jadi pernah terjadi banjir di sana, Bapak Ibu, pernah terjadi banjir, itu ngapung, Pak. Sama yang dipakai pakaian ketika perang yang dipakai oleh Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu. Dan masih ada darahnya itu segar. Itu mereka yang mati syahidnya syahid akhirah. Perang itu nggak dimandiin, tapi langsung disolatkan, dikuburkan. Jadi bapak-bapak kalau mau syahid akhirah pergi ke Palestina, jihad, meninggal nggak payah dimandiin, dengan pakaiannya disolatin, dikuburkan. Ya. Lalu yang ketiga, selama dia mau datang pengajian itu baik. Kita ambil positifnya dulu nih.
Ya. Selama orang itu mau ke masjid, pahalanya besar dan itu baik. Kan setan itu nggak pernah suka kita dapat pahala yang banyak, Bapak Ibu. Setan nggak suka kita duduk di sini, Pak. Aduh, bosan lah. Aduh, inilah. Aduh, setan itu nggak pernah suka. Lalu setan merusak pahala kita, kebaikan yang udah kita dapat. Langkah kaki kita dihitung pahala, putaran ban motor, putaran ban mobil kita dihitung pahala, duduknya kita dihitung pahala. Kalau hanya sekedar senyum dengan kawan lagi ngobrol, fala junaha alaihi, tidak ada kesalahan di dalamnya, dia dapat pahalanya full. Tapi ketika keikhlasannya udah mulai diganggu oleh setan, keikhlasannya itu apa? Lagi duduk nyandar di tiang, selfie dengan kawan-kawannya. Yuk selfie yuk, selfie yuk. Upload Facebook, ya. Indahnya kajian ilmu. Nah, ini setan udah mulai nih, Pak. Ketika itu diposting niat baik, ya. Belum ada ria. Ya. Kan saya nggak ria, Ustaz. Ya. Ini kita kesampingkan dulu pendapat 4 mazhab, bahkan 5 mazhab. Kan nggak ria, pas dapat komen, engkau kalau ada pengajian di komen nih, namanya di tag, engkau kalau pengajian pasti hadir. Dia jawab, alhamdulillah kalau namanya pengajian saya nggak pernah nggak hadir. Muncul secara tidak langsung itu riaknya, keikhlasannya dirubah, Bapak Ibu. Itu hati-hati sekali, Pak, hati-hati sekali, ya. Dan gara-gara itu bisa jadi nanti Allah ngasih ujian yang lebih, yang kita mungkin, ya Allah kok berat kali ujiannya, ya. Nah, ini pelajaran nih, Pak, saya sampaikan dari diri saya. Kenapa Allah ngasih ujian yang berat? Setelah muhasabah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, ada 2 penyebabnya. Salah satunya apa? Riya tadi, Pak. Saya ditanya Desember 2022, saya bawa jemaah dari Tembilahan lewat Jakarta, lagi enak maparkan, ada ibu-ibu udah tua nanya, kok Ustadz hafal daerah sana? Ustadz udah berapa kali berangkat umroh? Dari 2015 sampai sebelum berangkat, ketika ada yang nanya, saya paling nggak pernah mau jawab. Ketika itu saya jawab, Pak, udah berapa kali umroh Ustadz? Ini yang ke-31 kali, Bu. Allah kasih ujian 2023, Pak, mulai dari Februari sampai kemarin. Kenapa? Riya. Kita nggak merasa kita riya, tapi setan tepuk tangan. Kena kau kan, Dad, kena kau. Dari dulu kau ditanya kau nggak pernah mau jawab, sekarang kau kena batunya. Kau jawab, engkau tidak bangga, tapi hatimu ada rasa senang. Udah banyak, ya. Apalagi kalau manusia udah muji, Bu. Kalau manusia udah muji, biasanya kita udah lupa, Pak, ya. Jadi seperti itu, Bapak, Ibu, mudah-mudahan kita bisa jaga diri kita. Hati-hati, setan itu nggak suka dengan orang yang ikhlas. Setan nggak suka dengan orang yang baik. Ada aja diganggu oleh setan. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Mudah-mudahan segala doa dan hajat kita diijabah oleh Allah Tabaraka wa Taala. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.